Bismillahirrahmanirrahim. Ma istauda'a fi ghaibati sarairi. Ghaibis sarairi. Ma istauda'a fi ghaibis sarairi. Apa yang tersembunyi? Apa-apa yang tersembunyi, sesuatu yang tersembunyi di dalam kedalaman hati atau samarnya hati. Apa-apa yang tersembunyi di dalam hati. Yang dimaksud yang tersembunyi di dalam hati adalah ketika Allah meletakkan sesuatu pada diri manusia, pada hati manusia, yakni berupa kemakrifatan dan cahaya-cahaya ilahiyah. Kemakrifatan dan cahaya ilahiyah yang diletakkan di dalam hati seorang manusia oleh Allah. Ini zahara fi syahadati dzawahiri. Ini akan tampak pada bagian-bagian tubuh yang zahir. Jadi ketika Allah menghendaki memberikan kemakrifatan kepada seseorang, ketika Allah menghendaki memberikan nur-nur ilahiyah kepada seseorang, di mana nur ilahiyah dan kemakrifatan ini sebenarnya tidak bisa dilihat dengan mata kepala, karena ini ada di dalam hati masing-masing seseorang yang dikehendaki oleh Allah. Namun demikian, walaupun kemakrifatan, nur ilahiyah dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hati seseorang ini tidak bisa kita lihat, namun kemakrifatan dan nur ilahiyah ini nanti akan tampak tercermin pada anggota-anggota tubuh yang zahir. Maka jika seseorang memiliki hati yang baik, anggota tubuhnya akan dibawa atau dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Kakinya untuk melangkah kepada tempat-tempat yang baik, tangannya untuk melakukan hal-hal yang baik, lisan dan ucapannya untuk mengucapkan hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Sehingga walaupun nur ilahiyah dan kemakrifatan seseorang ini tidak bisa dilihat secara langsung karena tersembunyi di dalam kesamaran hati, tetapi dapat dikenali melalui indikasi-indikasi atau alamat-alamat, di mana alamat-alamat ini adalah anggota tubuh zahir yang tampak dengan mata kepala kita. Maka dapat dikatakan bahwasanya anggota tubuh ini merupakan cerminan, tanda dan alamat kondisi hati seseorang. Jika anggota tubuhnya ini digunakan untuk hal-hal yang positif, yang baik, untuk membantu orang lain, untuk memberikan manfaat kepada orang lain, maka ini mengindikasikan, menandakan bahwasanya tersimpan nur-nur ilahiyah di dalam hatinya. Kalau dalam bahasa umum ada istilah mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, insya Allah. Maka jika seseorang memiliki jiwa yang kuat, tubuhnya akan sehat. Atau sebaliknya, jika tubuhnya sehat, maka akan memiliki jiwa yang kuat. Jika tubuhnya kurang sehat, maka jiwanya akan rapuh. Demikian pula kondisi lahiriah ini mencerminkan kondisi batiniah. Jika kondisi lahiriahnya ini baik, digunakan untuk beribadah, maka ini mengindikasikan hatinya terdapat nur-nur ilahiyah. Adapun kadar dan tingkatan nur ilahiyah seberapa, ini ya wallahu a'lam. Tetapi didawuhkan di sini sebagai indikasi dan atau cermin. Maka sebaliknya, jika kondisi lahiriahnya ini tidak baik, kondisi lahiriahnya ini buruk, kondisi atau anggota tubuh digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak disukai oleh Allah, ini mengindikasikan nur-nur ilahiyah dan kemakrifatan di dalam hatinya sangat-sangat sedikit sekali.
Karena jika seseorang memancar nur ilahiyah di dalam hatinya, karena jika seseorang telah ditempatkan kemakrifatan, kesadaran di dalam hatinya oleh Allah, maka akan berdampak pada kondisi lahiriah. Maka di sini didawuhkan, barang siapa yang ingin mencari teman, terutama teman dalam hal taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ini hendaknya pertama kali yang dilihat adalah lahiriahnya dulu. Karena lahiriah yang bisa dilihat. Adapun untuk memahami batiniah seseorang ini tidak mudah. Bahkan bagi orang awam ini tidak mungkin untuk memahami kondisi batiniah seseorang. Tetapi jika kita mau mencari teman, maka didahulukan untuk melihat bagaimana perilaku lahiriahnya. Apakah perilaku lahiriahnya ini sesuai dengan syariat Islam? Apakah perilaku lahiriahnya ini sesuai dengan tuntunan-tuntunan dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghaziyada zaman radhiyallahu an? Perilaku lahiriahnya sesuai dengan tuntunan beliau Mbah Yai dan Kanjeng Romo, berkata tutur kata lemah lembut, ya, melakukan penyiaran dengan cara-cara yang bijaksana. Apakah demikian ataukah justru berseberangan, berkebalikan dengan perintah-perintah Allah? Maka disinilah yang kemudian terjadi fenomena, terjadi keadaan banyak orang yang memoles lahiriahnya, karena di sini didawuhkan kondisi batiniah ini mencerminkan kondisi lahiriah ini mencerminkan kondisi batiniah seseorang, sehingga jika batiniahnya baik maka jika lahiriahnya juga akan baik. Maka banyak orang berlomba-lomba memperbaiki lahiriahnya, tetapi batiniahnya kurang diperhatikan. Istilahnya memoles kulitnya, memoles bungkusnya, walaupun batiniahnya tidak sesuai dengan lahiriahnya. Istilah yang tajam ini adalah munafik. Maka mengapa orang-orang munafik berusaha menampilkan sesuatu yang baik di permukaan, tetapi sejatinya di dalam hatinya menyimpan keburukan-keburukan. Ini memanfaatkan kehusnudzonan seseorang. Seseorang ini cenderung husnudzon, jika lahiriahnya baik maka batiniahnya akan baik. Maka banyak orang yang memanfaatkan kehusnudzonan seseorang ini tadi dengan memoles lahiriahnya saja, tetapi batiniahnya ini kurang diperhatikan. Maka para hadirin hadirat, khususnya para remaja-remaja, khususnya santri kedung, remaja-remaja wahidiyah di mana saja ini hati-hati di dalam mencari teman. Mencari teman, jangan berteman dengan seseorang yang memberikan dampak negatif, tetapi berteman dengan seseorang yang betul-betul syariatnya terjaga, adabnya, etikanya dijaga dan lain sebagainya. Apakah tidak boleh berteman dengan orang-orang yang lahiriahnya kurang baik? Tidak apa-apa jika kita kuat. Jika kita kuat. Anak kecil yang daya tahan tubuhnya belum kuat, ini supaya dijauhkan dari tempat-tempat yang kotor, penuh kuman dan bakteri. Tetapi jika sudah dewasa, daya tahan imunitasnya sudah kuat, harus ada seseorang yang turun ke tempat-tempat kotor untuk membersihkan tempat sampah, selokan dan lain sebagainya, dengan syarat kondisi tubuhnya, imunitasnya harus kuat terlebih dahulu. Jika kondisi tubuhnya ini masih meragukan kekuatannya, daya tahannya, maka sebaiknya jangan masuk ke tempat-tempat yang kotor. Demikian pula kita, jika kondisi kita kuat, maka lebih baik kita berteman dengan seseorang yang mungkin masih perlu untuk kita ajak menjadi lebih baik lagi. Tetapi salah-salah jika kita tidak kuat, kita bergaul dengan orang yang banyak melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah, bisa-bisa kita yang justru ketutan atau terbawa oleh perilaku-perilaku yang tidak baik tadi. Maka jika ada cerita atau kisah bagaimana Nabi Musa diutus oleh Allah berguru atau belajar kepada Nabi Khidir, ini adalah sesuatu khusus,
sesuatu yang tidak bisa digunakan sebagai tolak ukur secara umum. Apalagi di sana didawuhkan, digambarkan Nabi Khidir melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan secara umum seperti merusak kapal dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang khusus, tidak bisa digunakan tolak ukur. Jika kita bukan seorang nabi dan tidak diutus secara langsung oleh Allah untuk belajar kepada seorang nabi juga, maka kita jangan coba-coba untuk berteman, apalagi belajar kepada seseorang yang di dalam tindak tanduknya bertentangan dengan perintah-perintah Allah. Karena ini mengandung, cerita dari Nabi Musa ini mengandung hikmah yang luar biasa yang tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka para hadirin hadirat, mari jika tadi di dalam jiwa yang terdapat nur-nur ilahiyah, di dalam hati yang terdapat kemakrifatan kepada Allah, maka akan berdampak kepada kondisi lahiriah kita. Maka untuk itu mari para hadirin hadirat kita introspeksi diri. Bagaimana kondisi lahiriah kita? Apakah selama ini sudah sesuai dengan bimbingan tuntunan dari beliau Kanjeng Rama, dari beliau Mbah Yai, sesuai dengan perintah Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau justru masih jauh dari gambaran-gambaran atau cerminan-cerminan ini tadi? Maka jika cerminan ini tadi bisa kita gunakan untuk melihat orang lain, maka pertama kali mari kita melihat cermin ini kepada diri pribadi kita. Mari kita lihat diri pribadi kita. Jika diri pribadi kita lahiriahnya, sholatnya kurang baik, kurang disiplin, masih belum betul-betul sempurna, mujahadahnya masih belum betul-betul sempurna, belum sesuai dengan bimbingan tuntunan dari beliau Mbah Yai dan Kanjeng Rama Yai, maka jangan-jangan dan bisa jadi memang kondisi batiniah kita memang jauh dari Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, untuk itu mari apapun kondisi batiniah kita, seburuk apapun kondisi batiniah kita, mari kita akui para hadirin hadirat. Jangan kita sembunyi-sembunyikan para hadirin. Jangan sampai kita terjebak dalam kemunafikan para hadirin hadirat. Bagaimana selama ini beliau Kanjeng Rama Yai Latif membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kita, bagaimana sikap kita kepada beliau. Jangan-jangan ketasliman kita kepada beliau ini hanyalah kemunafikan saja. Selama ini kita tampaknya taslim derek beliau, tetapi di hati kita justru ingkar kepada beliau para hadirin hadirin. Bagaimana kita jangan sampai terjebak dalam kemunafikan kepada beliau Mbah Yai, kemunafikan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan utamanya kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku sebagai orang Islam, kita mengaku ya, tetapi kita justru jauh dari rukun-rukun, dari tuntunan-tuntunan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah kita tabrak para hadirin hadirat. Untuk itu mari kita mohon ya, ketidaksempurnaan, keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita ini dirubah, diangkat para hadirin hadirat, diperbaiki sehingga nanti akan tampak di dalam tubuh kita ya, kebaikan-kebaikan yang bisa memberikan manfaat kepada lingkungan kita. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umabi wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir yasir iftah wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. الفاتحة.